Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususon Imam Jalaluddin Asyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, lahumal fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala hadini ya hawli niyatin salihah wa ala manawina wa ala manawi salafana salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi mung kelawan asmane Allah. Bismillahi mung kelawan asmane Allah. Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem dunya lan akhirat sapa Allah. Ar-Rahmani kang paring welas ing dalem dunya lan akhirat sapa Allah. Ar-Rahimi kang paring welas ing dalem akhirat bloko sapa Allah. Ar-Rahimi kang paring welas ing dalem akhirat bloko sapa Allah. Jadi sebelum kita mengawali pengajian tafsir Jalalain ini, Kiai Musonef yakni Imam Jalaluddin Asyuti memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini tujuannya apa? Tujuannya yakni karena setiap amal baik yang tidak didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka di situ barokahnya kurang. Apapun amal apapun, semisal mau membaca Al-Quran ataupun mau melakukan semua bentuk kebaikan, ketika tidak diawali dengan Bismillah, maka di sini kurang barokahnya. Seperti halnya sabda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi setiap amal kebaikan yang tidak didahului dengan bacaan basmalah, maka di situ kurang barokahnya. Jadi ini memberikan pelajaran bagi kita semua, ketika mau melakukan semua bentuk kebaikan, maka sebaiknya didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara. Alhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kedue Allah. Iku lillahi tetep kedue Allah. Hamdan kelawan puji. Hamdan kelawan puji muafian kang nuhuni opo hamdan, muafian kang nuhuni opo hamdan lini amihi maring piro-piro kenikmatane Allah. Lini amihi maring piro-piro kenikmatane Allah. Mukafian kang madani opo hamdan, mukafian kang madani opo hamdan limazidihi maring tambahi ni'am. Limazidihi maring tambahi ni'am. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan, itu kita membaca apa? Membaca Alhamdulillah, yani Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa melakukan sholat, bisa melakukan zakat, bisa melakukan puasa, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafalkan Al-Quran, itu karena nikmatnya siapa? Karena nikmat dari Allah. Jadi kita bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, itu sebenarnya juga nikmat. Karena apa? Karena tidak semua orang itu bisa melakukan seperti jenengan-jenengan. Tidak semua orang yang seusia masih dini bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi jenengan di sini itu harus bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena masih di usia yang sangat belia, usia ya kecil lah, sudah bisa diberi kenikmatan untuk bisa menghafalkan Al-Quran, bisa belajar Al-Quran. Nah, ini sebuah nikmat yang diberikan kepada Allah, nikmat yang diberikan Allah kepada jenengan, maka jenengan juga berkewajiban untuk selalu memuji kepada Allah.
Jadi pujian itu berarti kita membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, itu kita memuji kepada Allah. Nah, ini adalah sebuah bentuk kenikmatan yang kita syukuri. Nah, ketika kita mendapatkan kenikmatan kemudian kita mau bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat tersebut. Dawuhnya napa? La in syakartum la azidannakum. Ini dawuh dari Allah. Berarti ketika kita mendapatkan kenikmatan kemudian mau bersyukur, maka pasti akan mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi. Maka di sini alhamdulillahi hamdan muwafian li ni'amih wa mukafian limazidih. Berarti kita harus memuji kepada Allah tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, dan juga ketika kita mau bersyukur atas nikmat tersebut kemudian ditambah lagi, maka itu kita harus memuji Allah yang kedua kalinya. Berarti banyak sekali nikmat, banyak juga kita harus muji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian sebelum kita belajar mendalami tentang tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu kita tentunya tafsir itu kan menafsiri tentang ayat-ayat Al-Qur'an, menafsiri tentang Al-Qur'an lah. Nah, kemudian di sini ada beberapa perkara ya, muqaddimahnya sebelum kita belajar tentang tafsir ini. I'lam anal Qur'ana nuzila lailatal qadri jumlatan wahidan ila sama'id dunya fi makanin yuqalu lahu Baitul Izzah ala hadzal tartib allati naqra'uhu fa innahu tauqifiyun. Jadi Al-Qur'an itu dulu itu sebelum diturunkan kepada Nabi. Diturunkan kepada Nabi itu kan bertahap toh. Ketika Nabi mendapatkan sebuah perkara ataupun sebuah masalah, maka di situ malaikat Jibril menurunkan Al-Qur'an. Nah, sebelum itu semua berarti Al-Qur'an itu diturunkan satu mushaf ataupun istilahnya 30 juz, itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah itu berarti Al-Qur'an itu 30 juz itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, di mana ila sama'id dunya fi makanin yuqalu lahu Baitul Izzah, di sebuah tempat di langit. Langit itu ada langit dunia, berarti ada langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh. Nah, langit yang paling dekat dengan dunia, berarti langit yang di atas kita, itu ada tempat yang namanya Baitul Izzah. Nah itu Baitul Izzah, ada tempat yang namanya Baitul Izzah. Nah disitulah Al-Quran 30 juz ataupun satu mushaf itu diturunkan di Baitul Izzah itu, plek gitu. Nah setelah diturunkan seperti itu dengan apa? Dengan ala hadzal tartib, dengan tartib seperti halnya yang kita baca, yakni dimulai dari surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah dan seterusnya, dan ditutup dengan surat An-Nas. Nah itu berarti bentuk 30 juz itu tauqifiyun, dalam artian itu bukan karangan Nabi, walaupun toh secara penurunannya itu kan tidak sesuai dengan apa yang kita baca. Jenengan ngertos mboten? Ayat pertama ataupun wahyu pertama yang turun itu surat apa? Surat Al-Alaq. Al-Alaq 1 sampai 5. Berarti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sebenarnya ayat yang turun pertama kali. Tapi kenapa di Al-Qur'an kok bukan Iqra dulu yang kita baca? Nah itu perbedaan antara turunnya Al-Qur'an di Baitul Izzah. Kalau turunnya Al-Quran di Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar itu satu Al-Quran penuh, yakni 30 juz, dimulai dari surah Al-Fatihah ditutup dengan surah An-Nas, itu diturunkan di situ di Baitul Izzah pada Lailatul Qadar. Nah, setelah itu baru nanti malaikat Jibril itu menurunkan wahyu sesuai dengan perintahnya Allah tentunya. Menurunkan wahyu itu sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad, sehingga di situ selama ini tsumma nuzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi 23 sanah ala hasbil waqa'i. Kemudian Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi selama berapa tahun? Selama 23 tahun. Nah ini 23 tahun Nabi menjadi, istilahnya Nabi diangkat menjadi Rasul ataupun Muhammad diangkat menjadi Rasul,
itu kan usia 40 tahun, kemudian beliau wafat itu 63, berarti selama 23 tahun beliau ini diberi wahyu, ini ya 3 ayat, kemudian ada 5 ayat, ataupun terkadang itu 1 ayat. Nah itu diturunkan sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi. Liqaulihi ta'ala wala ya'tunaka bimisli illa ji'nak bil haq. Nah itu adalah sedikit dari gambaran tentang penurunan Al-Qur'an. Jadi malam Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah itu Al-Qur'an itu diturunkan pada Lailatul Qadar, itu maksudnya bagaimana? Yaitu maksudnya tadi 1 mushaf ataupun bentuk 30 juz itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar di tempat yang namanya apa? Baitul Izzah, yaitu langit dunia ini, langit pertama ini. Nah kemudian baru nanti selama 23 tahun baru diturunkan Nabi sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Nabi. Nah inilah bentuk dari Al-Quran yang kita jadikan pedoman untuk syariat, kemudian untuk menjalankan kehidupan sehari-hari di dunia. Supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad ini selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Nah, kemudian permasalahannya masalah Al-Quran sendiri. Al-Quran itu di dalamnya itu tidak hanya tentang hukum, ada kalanya tentang hukum, ada kalanya tentang cerita juga ada, cerita-cerita umat-umat terdahulu itu juga ada. Sehingga intinya apa? Intinya Al-Quran itu kita jadikan pedoman untuk keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan juga uniknya uniknya ataupun mukjizatnya Al-Quran itu adalah Al-Quran dijaga keasliannya sampai hari kiamat. Makanya tidak ada 1 orang pun yang hafal yang namanya Injil, tidak ada itu. Kemudian yang namanya Taurat itu juga tidak ada orang hafal. Tapi kalau orang hafal Al-Quran itu banyak. Nah itu sebuah bentuk bukti bahwasanya syariat Nabi Muhammad itu akan dijaga kemurniannya, Al-Quran itu akan dijaga kemurniannya sampai pada hari kiamat. Selanjutnya, wassolatu utawi tambahe rahmat ta'zim. Wassolatu utawi tambahe rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan. Wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina. Iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendera kita. Iku ala sayyidina muga tetep ing atase bendera kita Muhammadin. Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi lan pira-pira keluargane Nabi. Wa alihi lan pira-pira keluargane Nabi. Wa sahbihi lan pira-pira sahabate Nabi. Mulan pira-pira sahabate Nabi. Wa junudihi lan pira-pira prajurite Nabi, ngoten mawon. Wa junudihi lan pira-pira bala tentarane, ngoten, lan pira-pira bala tentarane Kanjeng Nabi. Nah, ini kita membaca sholawat kepada pertama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita membaca sholawat kepada beliau dan juga kepada keluarga-keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan juga para tentaranya. Nah, ini merupakan sebuah bentuk bagaimana kita itu beradab kepada Nabi Muhammad sesuai dengan perintahnya Allah juga. Karena Allah itu pun juga perintah kepada kita untuk membaca sholawat kepada Nabi. Perintahnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu adalah sebuah perintah yang juga kita harus menjalankannya. Ya, berbicara lagi tentang Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan itu ada kalanya di kota Mekah, ada kalanya di kota Madinah. Makanya di situ ada surah yang di situ dikatakan surah Makkiyah, yaitu surah-surah yang diturunkan di kota Mekah. Dan ada kalanya itu surah itu Madaniyah, yakni surah yang diturunkan di kota
Madinah. Nah, ini sesuai dengan kejadian-kejadian tadi. Jadi tinjauan-tinjauan tentang Al-Quran itu banyak sekali nanti di dalam tafsir Jalalain ini. Diterangkan tentang apakah surah ini itu nanti diturunkan di Mekah ataupun nanti diturunkan di Madinah. Kemudian lafadz ini nanti i'rabnya bagaimana, kemudian cara bacanya itu bagaimana. Nah, ini dalam tafsir Jalalain ini nanti akan diungkap semua. Hadza utawi iki kitab. Hadza utawi iki kitab iku ma barang istaddat kang banget. Istaddat kang banget ilahi maring ma apa hajatur rohibina hajate piro-piro wong kang ngarep-ngarep. Apa hajatur rohibina hajate piro-piro wong kang ngarep-ngarep fi takmilati tafsiril Qur'ani. Fi takmilati tafsiril Qur'ani ing dalem nyampurnaake tafsir Al-Qur'an. Ing dalem nyampurnaake tafsir Al-Qur'an Al-Karimi kang mulya apa Al-Qur'an. Al-Karimi kang mulya apa Al-Qur'an alladzi allafahu kang nganggit ing tafsiril Qur'an. Alladzi allafahu kang nganggit ing tafsiril Qur'an sapa al-imamu imam al-allamatu kang banget ngalime sapa imam al-muhaqqiqu kang ahli tahqiq sapa imam Jalaluddini nyatane Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad nyatane Imam Muhammad kang dadi putrane Ahmad. Nyatane Imam Muhammad kang dadi putrane Ahmad al-mahalli kang bangsa mahalli. Al-mahalli kang bangsa mahalli asy-syafi'iyyu al-mahalliyu asy-syafi'iyyu kang bangsa Syafi'i madhabe. Asy-Syafi'iyyu kang bangsa Syafi'i madhabe. Rahimahu muga-muga paring rahmat ing Al-Imam Al-Alamah. Rahimahu muga-muga paring rahmat ing Al-Imam Al-Alamah niku Jalaluddin niku sapa Allahu Allah. Watatsmimu ma sekedap ya. Watatsmimi ma jer mawon diwaos jer ngatofi dateng takmilati tafsiril Quran. Watatsmimi ma lan nyampurnaake barang Watatsmimima lan nyampurnaake barang fatahu kang pot ing ma wahwa utawi ma fatahu iku min awali suratil Baqarati saking kawitane surah Al-Baqarah. Iku min awali suratil Baqarati saking kawitane surah Al-Baqarah ila akhiril Isra'i tumeka maring akhire surah Al-Isra. Ila akhiril Isra'i tumeka maring akhire surah Al-Isra. Bitatsmimatin kelawan sampurnan ala namatihi halih netepi ing atase dalane Imam Mahalli. Ala namatihi halih netepi ing atase dalane Imam Mahalli. Min dzikrima bayane saking nutur barang yufhamu kang bisa den faham bihi kelawan ma apa kalamullahi kalame Allah taala halih maulur sapa Allah. Wal i'timadi lan bayane saking tetanggenan
ala arjahil aqwali ing atase luweh unjune pira-pira qaul, ing atase luweh unjune pira-pira qaul, wa i'rabima lan bayane saking ngi'rabi barang, wa i'rabima lan bayane saking ngi'rabi barang, yuhtaju kang den butuhi, yuhtaju kang den butuhi apa ilaihi maring ma, apa ilaihi maring ma, wa tambihin lan ngelingake, wa tambihin lan ngelingake alal qiraati ing atase pira-pira wacan, alal qiraati ing atase pira-pira wacan, al mukhtalifati kang werna-werna apa qiraat, al mukhtalifati kang werna-werna apa qiraat, al masyhurati kang masyhur apa qiraat, al masyhurati kang masyhur apa qiraat, ala wajihin ing atase dalan, latifin kang cendhek apa dalan, kang cendhek apa dalan utawa kang lembut apa wajhin niku, kang lembut apa wajhin, wa takbirin lan ibarat, wa takbirin lan ibarat, wajizin kang ringkes apa takbir, kang ringkes apa takbir, wa tarkit tatwili lan ninggal ndawaake kalam, lan ninggal ndawaake kalam, bidzikri aqwalin kelawan nutur pira-pira qaul, kelawan nutur pira-pira qaul, ghairi mardhiyatin kang ora den ridhoni apa aqwal, kang ora den ridhoni apa aqwal, wa a'ariba lan nutur ing pira-pira i'rab, wa a'ariba lan nutur pira-pira i'rab, mahalluha kang utawi panggonane a'arib, kang utawi pira kang mahalluha kang utawi panggonane a'arib iku kutubul arabiyyati, pira-pira kitab lughat Arab, iku kutubul arabiyyati pira-pira kitab lughat Arab, wallaha lan mung ing Allah, wallaha lan mung ing Allah, as'alu nyuwun sapa ingsun, as'alu nyuwun sapa ingsun an naf'a ing paring manfaat sapa Allah, an naf'a ing paring manfaat sapa Allah, bihi kelawan tatmim atau bihi sebab mon, bihi sebab tatmim, paring manfaat fid dunya ing dalem dunya, fid dunya ing dalem dunya, wa ahsana, wa ahsanal jazai ngoten, wa ahsanal jazai lan ing luweh bagus-baguse piwales, lan luwih bagus-baguse piwales, alaihi ing atase tatmim, alaihi ing atase tatmim, fil uqba ing dalem akhirat, fil uqba ing dalem akhirat, bimannihi kelawan kanugrahane Allah, kelawan kanugrahane Allah, wa karomihi lan kalumananane Allah, lan kalumanane Allah. Jadi dalam kitab ini itu dikatakan, ini sebab ya, sebab penamaan dulu, sebab penamaan bahwasanya kitab ini dikatakan kitab tafsir Jalalain, Jalalain karena apa? Karena tafsir ini itu dikarang ataupun dialaf ataupun dikarang oleh dua imam. Satu itu adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian yang kedua adalah Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini sama Jalaluddinnya, satu Jalaluddin Al-Mahalli, kedua Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kemudian Imam Jalaluddin As-Suyuti ini merupakan murid dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Berarti saya ulangi, Imam Jalaluddin As-Suyuti merupakan murid dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu nafsiri Al-Quran ini, nafsiri kitab Al-Quran ini itu dimulai dari apa? Dimulai dari setelahnya surat Al-Isra, setelahnya surat Al-Isra, kemudian di situ sampai khatam, sampai khatam. Lah kemudian beliau itu meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, kemudian di sini muridnya ini, muridnya yang namanya Imam As-Suyuti ataupun Jalaluddin As-Suyuti ini di napa nggih? Diperintah ataupun istilahnya didorong oleh teman-temannya untuk menghatamkan ataupun untuk menyempurnakan
kitab yang telah dikarang oleh gurunya. Karena apa? Karena kan belum rampung. Setelah surat Al-Isra sampai selesai, lah pertanyaannya ataupun permasalahannya surat Al-Baqarahnya kan belum ada. Surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra itu belum ada. Nah, kemudian karena dorongan dari beberapa senior-senior, dorongan dari beberapa masyayikh, sehingga di sini Imam Jalaluddin Asyuti menyempurnakan. Nah, ini berarti mulai dari surah Al-Baqarah ini adalah tafsiran dari Imam Jalaluddin Asyuti. Dari Al-Baqarah sampai surat Al-Isra ini adalah tafsiran Jalaluddin Asyuti. Nah, kemudian di sini Imam Jalaluddin Asyuti dalam menafsiri Al-Qur'an ini sama seperti halnya apa yang dilakukan oleh gurunya. Berarti apa yang dilakukan oleh gurunya yakni nopo? Ini min dzikrima bitatmima ala namatihi min dzikrima yufhamu bihi kalamullahi ta'ala wal i'timadi ala arjahil aqwal wa i'rabi ma yuhtaju ilaihi. Berarti sama seperti halnya gurunya. Gurunya itu semisal di situ ada surat Yasin. Nah, itu pasti nanti wallahu a'lamu bimuradih. Itu pasti tafsirannya seperti itu. Allah itu tahu tentang, hanya Allah lah yang tahu dengan muradnya Yasin. Nah, kemudian nanti semisal alif lam mim. Nah, itu ketika ada alif lam mim seperti itu tafsirannya apa ya? Di Arab itu tidak ada. Ada alif lam mim, itu artinya apa? Nah, kemudian di sini Imam kalau alif lam mim yang di Al-Baqarah berarti kan di sini Imam Jalaluddin Asyuti. Berarti nanti Imam Jalaluddin Asyuti itu tafsirnya mesti wallahu a'lamu bimuradi. Karena apa? Karena gurunya di surat setelahnya surat Al-Isra semisal Nun ataupun Yasin ataupun Toha, itu pun juga tafsirannya Allahu a'lamu bimuradi. Berarti apapun yang dilakukan oleh gurunya itu sama. Semisal di situ ada qiraah, kita akan kenal ada qiraah sab'ah, ada qurra al-asyra. Nah, kemudian di sini Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu nerangkan sedikit-sedikit. Maka di situ Imam Jalaluddin Asyuti dimulai dari surat Al-Baqarah itu juga sama. Semisal ini dibaca seperti ini, itu imam itu dibaca seperti itu. Itu juga nanti ada. Kemudian juga Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu dalam tafsirannya itu enggak terlalu panjang, sehingga tafsir Jalalain itu kan cukup satu kitab. Beda lagi, itu ada tafsir yang lain, itu ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Maraghi, kemudian ada tafsir-tafsir yang lainnya, itu kitabnya tebel-tebel itu. Nah, kemudian apa yang dijalankan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli nafsiri cuma sedikit itu aja. Kemudian Imam Jalaluddin Asyuti juga meniru seperti halnya apa yang dilakukan oleh gurunya itu. Kemudian contoh-contohnya ini wa i'rabi ma yuhtaju ilaihi, memberikan i'rab. Ini dibaca semisal ini dibaca rofa ataupun dibaca nasab, maka di situ Imam Jalaluddin Asyuti juga mengikutinya. Kemudian wa tambihin alal qiraat al mukhtalifah al masyhurah ala wajhin latif. Kemudian juga menyebutkan tentang kiroah yang berbeda. Nah, ini berarti kiroah sab'ah ataupun qurra al-asyrah ini juga dituturkan. Kemudian watar kitatwil bidzikri aqwalin ghairi mardiyah, meninggalkan tatwil. Tatwil itu berbicara panjang dalam artian menerangkan suatu perkara yang tidak penting. Nah, itu namanya tatwil. Nah, itu juga ditinggalkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti. Berarti intinya apa? Intinya di sini Imam Jalaluddin Asyuti ini dalam tafsirnya dimulai dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra itu sama seperti halnya apa yang dilakukan oleh gurunya setelah surat Al-Isra sampai akhir ataupun sampai khotam. Kemudian setelah tafsir ini nanti selesai lah ini. Ketika tafsir ini selesai, ini harapannya Imam Suyuti apa? Harapannya Imam Suyuti tidak lain adalah as'alun naf'a bihi fid dunya wa ahsanal jaza' alaihi fil ubba bimannihi wa karamih. Ini adalah doa dari Imam Jalaluddin Asyuti, yakni tafsir ini dikarang itu tidak dalam rangka untuk menonjolkan keilmuan beliau, mboten. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya as'alullahan naf'a bihi fid dunya, supaya nanti Allah itu memberikan manfaat pada beliau di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat kelak beliau ini dimasukkan di surganya Allah. Kemudian di dunia
kitab ini itu dimanfaatkan oleh manusia. Karena apa? Karena ketika kita baca tafsir ini, tafsir Jalalain ini, otomatis kita kan membaca karangan-karangan beliau, kemudian kita mendapatkan ilmu dari beliau, otomatis ini sebuah jariah bagi Imam Jalaluddin Asyuyuti dan Mahalli. Karena apa? Karena setiap ilmu yang dilakukan, maka di situ orang yang memberikan petunjuk atas ilmu itu tetap mendapatkan pahala. Maka dawuh Kanjeng Nabi, khairukum, istilahnya apa ya? Orang yang paling bermanfaat itu adalah sebaik-baik ummah. Khairukum anfa'ukum linnas, ataupun khairun nas anfa'uhum linnas. Itu berarti orang yang paling baik di antara manusia itu adalah orang yang memberikan manfaat. Nah, ini adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh Imam Suyuti agar apa? Agar karangan beliau ini dimanfaatkan oleh orang banyak. Nah, kemudian sedikit tentang masalah faidah-faidah. Sedikit tentang faidatun. Qala Ibnu Arabi mangke mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati. Ai hadhihi suratul Baqarah. Suratul Baqarati utawi iki iku surah Al-Baqarah. Madaniyatun utawi surah Al-Baqarah iku bangsa madani. Madaniyatun utawi surah Al-Baqarah iku bangsa madani, dalam artian surah yang diturunkan di kota Madinah. Mi'atani utawi surah Al-Baqarah iku 200. Mi'atani utawi surah Al-Baqarah iku 200. Wasittun lan 6 au sab'un utawa pitu wa thamanuna lan 80 apane ayate. Jadi ini pertama surah Al-Baqarah, ini surah yang diturunkan di kota Madinah. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, berapa jumlah ayatnya? Ini diterangkan jumlah ayatnya itu ada dua qaul. Yang pertama itu adalah mi'atani wasitun wasamanuna, berarti 286. Ini yang pertama, 286. Tapi qaul yang kedua itu mengatakan bahwasanya surah Al-Baqarah itu ada 287. Nah, ini perbedaan ini itu terjadi karena perbedaan wakaf. Jadi ulama itu berbeda dalam wakafnya, sehingga ketika ada perbedaan wakaf ini merupakan akhir ayat atau belum. Nah, ini ada terjadi perbedaan. Sama seperti halnya surah yang paling mudah itu gini aja. Sama sebenarnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah niku sepakat bahwasanya surah Al-Fatihah itu ayatnya ada pinten? Ada 7. Lah kemudian kalau Imam Syafi'i itu mengatakan ayat yang pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini berdasarkan pada sebuah hadis, wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat dari Fatihah. Nah, ini berarti Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang pertama. Kemudian di situ waladhdallin amin, ini adalah waladhdallin itu adalah ayat yang ketujuh, ayat yang terakhir. Berarti ulama sepakat bahwasanya di sini surah Al-Fatihah itu ayatnya 7, itu sepakat. Cuman kalau Imam Syafi'i itu Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, tapi imam lain itu berbeda pendapat. Bismillah itu bukan sebagian dari ayatnya Fatihah, sehingga ketika tidak ayat Fatihah maka nanti Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ayat yang pertama. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu an'amta 'alaihim itu adalah ayat yang ke-6. Padahal kalau di kita itu kan sebuah wakaf. Kemudian baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah ayat
yang ke-7. Nah, ini adalah sebuah perbedaan. Sebenarnya yang dibaca itu sama, tapi kan kita di Indonesia itu belum tahu ya, belum tahu bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin ayat yang pertama, belum tahu ya. Soalnya apa? Soalnya cetakannya sama, yang di Indonesia itu sama semua. Al-Qur'annya seperti itu. Nanti ketika jenengan mungkin di Kairo atau di mana nanti akan menemukan bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ayat yang pertama. Lah, bukan bismillah. Bismillahnya itu tidak diberi ayat. Nah, ini adalah sebuah perbedaan qiraah. Itu tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting tetap bacaannya itu sama. Ketika beda itu pun cuma berkisar pada qiraah sab'ah ataupun qiraah asyrah. Itu cuma perbedaannya di situ. Kemudian masalah nanti perbedaan sedikit-sedikit, semisal ada imalahnya ataupun di situ mengenal bacaan-bacaan huruf yang lain, itu nanti akan seputar tidak akan lepas dari yang namanya qiraah sab'ah itu. Kemudian sedikit tentang surah Al-Baqarah ya. Faidatun qala Ibnu Arabi suratul Baqarah fiha alfu amrin wa alfu nahyin wa alfu hukmin wa alfu khobarin ahduha barokatun wa tarkuha hasrotun. Nah, ini surah Al-Baqarah itu sudah diteliti oleh ulama. Di dalamnya itu ada 1000 perintah, kemudian ada 1000 larangan. Nah, ini berarti ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada 1000 perintah, kemudian juga ada 1000 larangan. Kemudian juga wa alfu hukmin, di dalamnya itu ada 1000 hukum yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah. Kemudian juga ada 1000 khobar, 1000 cerita. Barang siapa yang mengambil ataupun mengamalkan surat Al-Baqarah itu ketika dibaca, maka di situ banyak sekali keberkahannya. Ahduha barokatun wa tarkuha hasrotun la tastati'uhal batolah wahumus saharoh. Nah, ini salah satu dari metode ataupun salah satu dari trik ya, tips supaya tidak terkena sihir ini, supaya tidak terkena sihir. Jadi kan mulai dari dulu itu ada yang namanya sihir, itu ada. Nabi Muhammad itu loh pernah terkena sihir. Cara basa Jawane apa? Pernah kesantet. Berarti Nabi Muhammad itu juga pernah, sehingga di situ diturunkan surat Al-Mu'awwidzatain itu, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, itu bentuk sebuah wahyu karena saat itu Nabi Muhammad itu terkena santet, terkena sihir. Nah, ini salah satu dari tips supaya tidak terkena sihir. Ini apa? Yang dibaca itu adalah surah Al-Baqarah. Nah, ini juga ada la tastati'uhal batolah wahumus saharoh. Berarti orang-orang penyihir, orang-orang nyantet, orang-orang semisal digendam itu tidak akan bisa mampu untuk mengalahkan orang-orang yang membaca Baqarah. Jadi ketika taruhlah di situ terkena santet atau terkena guna-guna, maka bacakan surat Al-Baqarah. Insya Allah nanti sembuh. Idza quri'at fi baitin lam tadkhulhu maradatus syayatin salasata ayyam. Ketika surat Al-Baqarah ini dibaca di rumah, maka di situ setan itu tidak akan masuk di dalamnya selama 3 hari. Berarti ketika surat ini dibaca di sebuah rumah, maka nanti setan itu tidak akan masuk selama 3 hari. Karena apa? Karena merasakan hawa yang sangat panas. Nah, kemudian ini juga berlaku ketika rumah itu jarang dihuni. Kemudian aja manggon ning kono wis serem, ning kono enek demite, ning kono enek apa nih? Bacakan surat Al-Baqarah wis hilang ning langsung plus hilang, langsung normal, steril kayak itu. Itu salah satu dari faedahnya surah Al-Baqarah. Karena apa? Karena yang namanya Allah itu menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan juga salah satu dari bentuk, satu itu ada hudan, ada sebuah petunjuk. Kemudian Al-Quran itu juga syifaan, bisa menyembuhkan. Nah, ini menyembuhkan berbagai hal. Rumah yang di situ dianggap angker, itu pun juga ketika dibacakan surah-surah Al-Quran, maka di situ juga akan sembuh, akan normal, akan steril. Nah, ini salah satunya itu adalah surah Al-Baqarah. Terus jenengan besok wangsul ketika pulang rumah, kemudian di situ kok ditawari tempat di rumah sana loh, wah angker, serem, medeni, gak usah takut, bacakan surat Al-Baqarah, hilang kayak gitu.
Nah, itu adalah salah satu dari tips untuk menghilangkan seperti itu. Kemudian ini juga ada hadis ruya warawa Muslimun an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum maqabir innasyaitona yafirru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nah ini berarti setan itu akan lari, yafirru, larinya itu lari apa ya? Lari terbirit-birit. Setan itu akan lari terbirit-birit keluar dari rumah ketika rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Nah ini ada beberapa hadis tentang faidah-faidah surah Al-Baqarah. Pun, kula terus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi mung kelawan asmane Allah. Bismillahi mung kelawan asmane Allah. Ar-Rahmani kang paring welas ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang paring welas ing dalam akhirat bloko sapa Allah. Ngawiti ngaji sapa ingsun. Alif Lam Mim. Allahu utai Allah iku a'lamu kang moho pirsa sapa Allah, iku a'lamu kang moho pirsa sapa Allah bimuradihi kelawan perkara kang den kersakake Allah, bimuradihi kelawan perkara kang den kersakake Allah, bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim, bidzalika kelawan mengkono-mengkono alif lam mim. Ini bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim ayat pertama. Alif lam mim itu artinya apa? Nah, ternyata di sini Imam Jalaluddin Asyuti ini dalam tafsirannya Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang tahu tentang artinya. Jadi alif lam mim ini artinya apa ya? Ya Allah yang tahu. Karena apa? Karena di sini bukan termasuk kalam Arab, bukan termasuk kalam Arab. Tapi di sini walaupun toh huruf-hurufnya itu huruf-huruf Arab, tapi di sini secara makna itu tidak ada. Dalam artian Allah lah yang tahu tentang makna dari alif lam mim. Secara makna hanya Allah yang tahu. Dzalika utawi iki, dzalika utawi iki, dzalika utawi iki, ai hadzal kitabu, tegese utawi ikilah kitab. Tegese utawi ikilah kitab alladzi yaqra'uhu kang maca ing alkitab. Yaqra'uhu kang maca ing alkitab sapa Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la raiba ora ana kemamangan, iku la raiba ora ana kemamangan syakka tegese kemamangan, syakka tegese kemamangan iku fihi ing dalam alkitab, iku fihi ing dalam alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, itu berarti kitab ini itu tidak ada keraguan-raguan. Dalam artian apa? Dalam artian Al-Qur'an itu kita tidak boleh ragu tentang satu, tentang huruf-hurufnya, kemudian tentang bacaan-bacaannya, tentang makna-maknanya, tentang hukum-hukumnya. Itu kita tidak boleh ragu. Karena apa? Karena itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Sedikit tentang Al-Qur'an, yakni tentang wa'idatu ayatihi sittatu alafin wasittu mi'atin wasittatun wasittuna. Nah, ini tentang jumlah ayatnya. Oh sebentar. Wa'idatu hurufil Quran. Ini tentang jumlah huruf di dalam Al-Quran. Jangan pernah menghitung Al-Quran itu jumlah hurufnya berapa? Belum pernah ya? Belum pernah, sama. Kalau nggak belum pernah. Tapi yang jelas gini, nanti ada keterangannya. Gini, satu huruf di dalam Al-Quran itu oleh Allah itu dibalas tentang 10 kebaikan. Jadi semisal gini, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19. Berarti ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sama seperti halnya kita melakukan 190 kebaikan.
Kan wis enak yo, 190 kebaikan. Kebaikan pertama semisal kita sedekah, kebaikan kedua semisal kita menolong teman, kebaikan ketiga semisal kita sholat, kebaikan ketiga semisal kita itu membaca tasbih. Kan iki wis suwi lagi papat. Ndang ae bismillahirrahmanirrahim wis oleh 190 kebaikan. Enak membaca Al-Qur'an ngoten. Jadi membaca Al-Qur'an itu satu huruf itu sebanding dengan 10 kebaikan. Nah, kemudian sekarang jumlahnya jane piro to? Jumlahe hurufe Al-Qur'an. Nah, ini diterangkan. Wa idatu hurufil Qur'an alfu alfin wa khamsatun wa isruna alfan. Jumlah huruf Al-Qur'an itu adalah alfu alfin. Alfu alfin itu 1 miliar. 1 miliar lebih 25.000. Khamsatun wa isruna alfan. 1 M lebih 25.000. Berarti jenengan mulai dari bismillah sampai nas minal jinnati wan nas. Lah itu ada 1 M 25.000. Lah itu kan tinggal kali 10 itu berapa itu? Tambahin 01 aja. Lah itu jumlahnya kebaikan yang kita peroleh dari Al-Qur'an seperti itu. Kemudian di sisi lain itu ada juga gini tentang ayatnya. Kalau ayatnya itu ada berapa? Kalau ayatnya itu ada wa'idatu ayatihi sitatu alafin wasittu mi'atin wasittatun wasittuna. Jumlah ayatnya itu ada 6.666. Ada 6.666. Itu adalah ayatnya. Berarti hurufnya tadi ada 1 M lebih 25.000. Kemudian ayatnya itu ada 6.666. Kemudian suratnya ada berapa? 114. Itu suratnya ada 114. Nah, itu tentang Al-Qur'an. Nah, itu kita tidak boleh ragu. La raiba fih aila syakka fih. Kita tidak boleh ragu, itu semua datangnya dari Allah. Ay annahu saat temene Alkitab ngoten. Annahu saat temene Alkitab iku min indillahi saking ngersani Allah. Iku min indillahi saking ngersani Allah. Wa jumlatun nafi utawi jumlah nafi. Wa jumlatun nafi utawi jumlah nafi. Jumlah nafi niku lho. La raiba fih, ini jumlah nafi. Iku khobarun dadi khobar. Iku khobarun dadi khobar mubtada'uhu kang utawi mubtadae khobar. Mubtada'uhu kang utawi mubtadae khobar iku zalika lafadz zalika. Wal isyaratu utawi isim isyarah. Wal isyaratu utawi isyarah dan wa isyaratu utawi isyarah bihi kelawan lafadz dzalik. Bihi kelawan lafadz dzalik iku li ta'zimi krana ngegungake. Iku li ta'zimi krana ngegungake. Hudan tur dadi pituduh. Hudan tur dadi pituduh. Khobarun utai hudan iku dadi khobar. Utai hudan iku dadi khobar. Tsanin kang nomor loro apa khobar. Ai hadin tegese kang nuduhake apa Alkitab. Tegese kang nuduhake apa Alkitab lil muttaqina maring pira-pira wong kang takwa. Lil muttaqina maring pira wong kang takwa. As-sairina kang padha bali sapa al-muttaqin. As-sairina kang padha bali sapa al-muttaqin ila taqwa maring takwa. Bimtithalil awamiri kelawan nglakoni pira-pira perintah. Bimtithalil awamiri kelawan nglakoni pira-pira perintah. Wajtina binawahi lan ngedohi pira-pira cecegah. Wajtina binawahi lan ngedohi pira-pira cecegah. Litiqaihim krana orae gawe pangreksa sapa al-muttaqin. Litiqaihim krana oleh gawe pangreksa sapa al-muttaqin. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono imtithawil awamir
wajtina bin nawahi. Kula wangsuli bidzalika kelawan mengkono-mengkono imtithalil awamir wajtina bin nawahi. Ittiqa annaro ing neraka. Annaro ing neraka. Jadi maksudnya ngeten. Al-Qur'an ai hadzal kitab, maksudnya Al-Qur'an itu satu, itu tidak ada keraguan di dalamnya dari segi hurufnya berapa, dari segi bacaannya bagaimana, dari segi perintah-perintahnya, hukumnya, kemudian dari segi ceritanya, itu tidak ada keraguan. Itu bukan karangan manusia, itu merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita tidak boleh ragu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini hanya orang yang bertakwa loh yang mendapatkan petunjuk. Jadi ketika orang itu tidak bertakwa, itu tidak akan bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Nah, orang yang bertakwa niku pripun? Orang yang bertakwa itu adalah as-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wajtina bin nawahi. Ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa itu selalu melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, berarti ketika tidak terpenuhi syarat ini, berarti ya tidak menjadi orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu syaratnya dua. Pertama itu selalu melakukan perintah-perintah Allah. Yang kedua itu adalah menjauhi larangan-larangannya. Contohnya apa? Contohnya perintah aqimus sholata. Jadi kita itu diperintahkan untuk melakukan sholat. Berarti ya sholat, waktunya sholat. Wa atuz zakata, dan diperintah untuk melakukan zakat, diperintah untuk melakukan haji. Nah itu adalah perintah-perintahnya. Kemudian larangan-larangannya, semisal untuk menjauhi zina, kemudian tidak berkata kotor kepada orang tua. Nah itu adalah larangan-larangannya. Berarti larangan itu selalu dijauhi, kemudian perintah-perintah itu ditaati ataupun dilakukan, maka pasti nanti akan menjadi orang yang bertakwa. Nah tujuannya apa? Tujuannya melakukan perintah dan menjauhi larangan, itu tujuannya adalah littiqai bidzalikan naro, yakni supaya nanti kita di akhirat itu tidak dimasukkan di neraka. Alladzina nyatane wong akeh, alladzina nyatane wong akeh yu'minuna kang ngistoake sapa alladzina, yu'minuna kang ngistoake sapa alladzina ai ngeten yusaddiquna tegese kang ngestoake sapa alladzina, kang ngestoake utawa kang benerake sami mawon sapa alladzina bil ghaibi kelawan barang ghaib, bima kelawan barang ghoba kang samar apa ma, ghoba kang samar apa ma anhum saking alladzina, anhum saking alladzina. Alladzina niku sami kalih al-muttaqin niku, anhum saking alladzina. Minal ba'thi bayane katangake manungso, minal ba'thi bayane katangake manungso, wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka. Nah ini juga salah satu dari tanda-tanda orang bertakwa. Tanda-tanda orang bertakwa itu yang pertama tadi adalah caranya bertakwa itu dengan melakukan perintah dan menjauhi larangan. Kemudian tanda-tandanya orang bertakwa niku napa? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yakni orang-orang yang iman tentang perkara-perkara gaib. Dalam artian apa? Dalam artian bima ghaba anhum, perkara-perkara yang samar bagi mereka. Contoh seperti halnya surga, kemudian keberadaan neraka, kemudian keberadaan lauhil mahfud, kemudian keberadaan ba'thi niku dibangkitkannya manusia dari alam barzah setelah kiamat itu. Nah itu merupakan perkara-perkara yang samar ketika mereka iman. Dalam artian apa? Dalam artian gini, ketika seorang meyakini tentang perkara-perkara gaib, maka nantinya dia di perjalanan di muka bumi ini ataupun di dunia ini maka tidak sembrono. Contohnya ngeten, dia mau mencuri kemudian ingat, ketika saya nanti mencuri, nanti saya besok di akhirat akan dimasukkan di neraka, kemudian nanti di neraka itu akan mendapatkan siksa Allah, maka nanti dia itu pasti akan
takut untuk mencuri. Nah ini berarti berkat ataupun faidah dari iman itu nanti orang itu akan selalu bertakwa, akan melakukan perintah. Semisal, wes aku mau sholat, aku tak turu ya, mau sholat. Nah ketika dia itu nanti ingat loh, nanti ketika saya tidak sholat berarti kan melanggar tentang perintah Allah. Maka ketika ingat seperti itu, nanti ketika melanggar perintah Allah, nanti di akhirat akan dimasukkan ke neraka. Nah, maka ketika ingat seperti itu, pasti dia itu akan melakukan perintah Allah. Nah, ini adalah tujuan ketika kita itu iman tentang perkara-perkara yang gaib, surga, neraka, kemudian ada ba'ats, kemudian ada yaumul hisab, ada yaumul mizan. Ingat tentang itu ataupun iman tentang itu, pasti nanti akan menuju ke takwa. Kemudian termasuk bentuk dari orang yang bertakwa, wayukimuna ini, wayukimuna lan jejekake sopo alladzina, lan jejekake sopo alladzina as-sholata ing sholat, ayyatuna tegese nekani sopo alladzina biha kelawan sholat, bihukukiha kelawan hak-hake sholat, bihukukiha kelawan hak-hake sholat. Nah ini termasuk syarat dari orang bertakwa itu adalah melakukan sholat, yuqimus sholah ataupun iqamatus sholah, melakukan sholat sesuai dengan hak-hak yang berada di sholat. Jadi di sholat itu apa? Ada yang tahu sholat itu apa? Sholat adalah melakukan perkara atau melakukan sebuah kegiatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Lah, dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam, kemudian di dalamnya itu ada rukun-rukunnya. Berarti ada rukun-rukunnya, ada rukun qauli, ada rukun fi'li yang harus membaca. Rukun qauli harus membaca Fatihah, kemudian harus membaca tahiyat, itu harus dibaca. Kemudian rukun fi'linya harus berdiri, kemudian ruku itu seperti itu, i'tidal seperti itu, sujud seperti itu. Nah itu adalah hak-hak yang ada di sholat, itu harus dilakukan. Nah, tidak sekedar sholat kemudian di situ ataupun tidak terpenuhi syarat rukunnya, maka tidak sah. Makanya di situ adalah iqamatus sholah, itu dalam artian adalah melakukan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Wa mimma lan ing setengah barang, wa mimma lan ing setengah barang rozaknahum kang maringi sapa ingsun ing alladzina ing ma, rozaknahum kang maringi sapa ingsun ing alladzina ing ma a'tainahum tegese maringi sapa ingsun ing alladzina ing ma yungfikuna ngetokake sapa alladzina fi taatillahi ing dalem ginawe ngabukti maring Allah, fi taatillahi ing dalem ginawe ngabukti maring Allah. Nah, ini juga termasuk dari indikasi orang-orang yang bertakwa, itu ketika Allah memberikan rezeki, maka sebagian dari rezekinya itu diberikan untuk apa? Dikeluarkan untuk apa? yakni untuk fi taatillah, untuk taat ataupun berbakti kepada Allah. Nah, bentuk baktinya bagaimana? Ketika wajib berarti dengan zakat, ketika di situ belum termasuk wajib maka dengan sedekah. Ini cara mengeluarkan uangnya ataupun mengeluarkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bima kelawan barang ungzila kang den turunake apa ma ilaika maring sira al-Qur'ani tegese Al-Qur'an wa malan barang ungzila kang den turunake apa ma min qablika saking sadurunge sira ay at-taurati tegese kelawan Taurat wal Injil lan Injil wa ghairihima lan sakliyane Taurat wal Injil wa bil akhirati lan kelawan akhirat hum utai alladzina iku yuqinuna padha yakin sapa alladzina alladzina
Ya lamuna tegese nekotake sapa alladzina. Tegese nekotake sapa alladzina. Ini juga termasuk indikasi orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. yakni orang-orang yang beriman terhadap ayat ataupun terhadap kitab yang diturunkan kepadamu ini dalam artian kepada Nabi Muhammad. Berarti kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad nopo? Al-Quran. Nah, ini berarti orang yang iman kepada Al-Quran dan juga iman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu ataupun sebelum kita, yakni ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Nah, ini kita harus mengimani bahwasanya kitab-kitab itu semua itu dulu itu diturunkan kepada nabi-nabi. Semisal kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, ini kita harus yakin bahwasanya dulu itu memang Allah itu benar-benar menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Berarti Injil itu benar-benar kitabnya Allah, yang diturunkan kepada Nabi Isa. Cuman dalam artian bagaimana cara iman kita kepada Injil. Berarti cara iman kita kepada Injil itu adalah kita iman bahwasanya Injil itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sebatas itu. Lah kalau Injil yang beredar sekarang itu bukan Injil yang dulu. Karena apa? Karena Injil sekarang itu sudah mengalami perubahan dan perubahannya itu sesuai dengan yang rubah. Contoh itu ada Injil Martius. Nah itu berarti yang rubah itu namanya Martius. Kemudian ada Injil Barnabas. Nah itu yang rubah itu Injil Barnabas. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu mulai dari Nabi Muhammad sampai sekarang itu tidak ada perubahan. Walaupun toh di situ ada namanya Ros Utsmani. Berarti kan di situ yang nulis itu Sayyidina Utsman. Cuman apakah antara Ros Utsmani dengan bacaan dulu itu beda? Enggak, tetap sama. Berarti alif lam mim ya alif lam mim. Enggak bisa dibaca wis alif mim lam. Nah, itu enggak boleh. Tetap alif lam mim. Ataupun nun wis tak ganti ya itu. Enggak boleh, enggak ada itu. Itu tetap murni. Makanya di situ ketika Al-Qur'an itu dijaga kemurniannya, tapi ketika Taurat, Injil, kemudian ada Zabur, itu kita iman. Itu kitab-kitab itu memang dulu itu ada dan itu dari Allah. Cuman keberadaan sekarang itu sudah dirubah oleh orang-orang sesuai dengan namanya, itu sesuai dengan orang yang merubah. Itu bentuk iman kita ya seperti itu. Kemudian iman tentang keberadaan akhirat besok setelah kita itu mati, setelah kita itu diwafatkan oleh Allah, kita itu berada di alam barzah dan nanti setelah itu kita berada di alam akhirat. Di alam akhirat kita semua akan mempertanggungjawabkan terhadap amal-amal kita di dunia. Berarti kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah itu biji sawi, itu nanti kita pasti akan mendapatkan balasannya. Demikian juga kejelekan yang dilakukan di dunia itu pun juga akan mendapatkan balasan dan akibatnya. Ulaika, sedikit lagi, ulaika utai mengkono alladina. Ulaika utai mengkono alladina al-mausufuna kang den sifati sapa ulaik. Kang den sifati sapa ulaik bima kelan barang dzukira kang wis tutur apa ma, dzukira kang wis den tutur apa ma iku ala hudan netapi ing atase pituduh, iku ala hudan netapi ing atase pituduh mir rabbihim saking pengirane ulaik, mir rabbihim saking pengirane ulaik. Wa ulaika utai mengkono alladzina al-mausufun ya. Ulaika utai mengkono alladzina utai al-mausufuna bima dzukir humul muflihuna yaiku pira-pira wong kang bejo. Humul muflihuna yaiku pira-pira wong kang bejo ay al-faizuna tegese pira-pira kang bejo bil jannati kelawan suwarga. An-najuna tegese kang padha slamet, an-najuna kang padha slamet minan nari saking neraka. Jadi orang-orang yang telah disebutkan tadi, napa mawon yang telah disebutkan, yakni orang-orang yang beriman tentang perkara gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian menginfak
menginfakkan sebagian dari rezekinya, kemudian iman terhadap Al-Quran, kemudian iman terhadap kitab-kitab terdahulu, kemudian iman terhadap akhirat, yaitu orang-orang semuanya itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan juga orang-orang itu nanti adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam artian apa? yakni al-faizuna bil jannah an-najuna minan nar, yakni orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang bisa masuk ke surga dan diselamatkan dari siksaan Allah di neraka. Ngoten mungkin iku ilahuna wallahu taala a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.